Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman di sore hari ini. Bapak Saudara, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa untuk sore hari yang begitu indah yang Tuhan kembali berikan untuk kami, di mana kami boleh Tuhan layakan ada di tempat ini, membaca dan akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menaungi setiap kami, sehingga kami dimampukan untuk boleh memahami bagian firman Tuhan ini, dan terlebih penting kami dimampukan untuk melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari, di tengah keluarga demi keluarga yang sedang menjalani segala pergumulan dan persoalan yang dialami sampai pada hari ini. Kami sangat bersuka cita untuk kesempatan kami boleh ada di sektor satu ini bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah kiranya apa yang kami boleh lakukan di sore hari ini memberikan sukacita yang besar bagi setiap kami yang hadir di tempat ini. Terima kasih Bapa, inilah doa dan ungkapan syukur kami, dan kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus yang Juru Selamat hidup kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Yeremia pasal yang ke-33 ayat 10 sampai 13. Yeremia pasal 33 ayat 10 sampai 13. Hanya ada 3 ayat, Bapak Saudara, ayat 10, 11, 12, 13. 4 ayat ini kita akan baca secara bergantian. Akan dimulai oleh Bapak-bapak. 1, 2 ayat. Tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu, tanpa manusia atau penduduk ataupun hewan. Akan dengar lagi suara ketegangan dan sukacita, suara pengantinan lelaki dan pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Di tempat ini yang sudah menjadi reruntuhan tanpa manusia atau hewan, dan segala kotanya akan ada lagi pada rumput bagi gembala-gembala yang membalikkan kambing domba di situ. Di kota-kota pegunungan, di kota-kota Sefela, di kota-kota tanah Negev, di daerah Benjamin, di sekitar Yerusalem, dan di kota-kota Yehuda, kambing domba akan lewat lagi di bawah tangan orang yang menghitungnya. Demikianlah firman Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Jemaat, silakan duduk. Selamat sore, Shalom. Sekali lagi selamat sore, Shalom. Tadi waktu Pak Dokter kasih salam sama Bapak Ibu, sehat, diem semua. Takut dia keuntur ya, kalau bilang sakit. Ya, pasti Bapak Ibu sehat ya. Puji nama Tuhan. Dan Bapak Saudara, sore hari ini
kita mau belajar satu kebenaran penting di dalam kehidupan setiap keluarga kita. Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Kebenaran ini adalah berbicara bagaimana sukacita sejati itu tidak berasal dari keadaan, tapi sukacita itu berasal hanya dari Tuhan. Saya akan jelaskan pelan-pelan. Banyak keluarga akhir-akhir ini, Bapak Saudara, mengejar sukacita dari berbagai hal. Orang akan bilang bahwa kami bersukacita kalau ekonomi kami sangat bagus. Rumah nyaman, mobil bagus, pekerjaan dan pangkat yang tinggi, anak-anak berprestasi. Oke, semua itu baik. Harus kita syukuri. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa sukacita yang sejati itu tidak bergantung kepada situasi, melainkan pada kehadiran dan janji Tuhan. Kita pegang dulu konsep ini. Firman Tuhan dalam Yeremia 33 ayat 10-13 ini. Bapak Ibu tahu bahwa ini disampaikan pada masa-masa yang paling sulit dan sangat berat. Yerusalem hancur, rumah-rumah kosong, kota sunyi, dan bangsa itu sedang berada di dalam masa pembuangan. Tidak ada musik, tidak ada pesta, tidak ada tawa, tidak ada canda. Semuanya itu seperti kiamat. Seperti hidup itu sudah berakhir. Tetapi di tengah kehancuran seperti itulah firman Tuhan berkata kepada umatnya, di tempat ini akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan. Bapak Ibu lihat, firman Tuhan bukan diucapkan ketika keadaan itu sudah membaik, tetapi firman Tuhan itu diucapkan ketika keadaan masih sangat gelap. Ini mau menunjukkan bahwa sukacita yang Tuhan janjikan, Bapak Saudara, tidak harus menunggu keadaan itu berubah dulu. Firman Tuhan nggak bilang kepada kita, nanti ya, kalau semuanya sudah baik-baik saja, baru kamu bersukacita ya, baru kamu happy-happy ya. Nggak ada. Tuhan malah berkata apa? Aku yang akan mengembalikan sukacita itu. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, akhir-akhir ini banyak keluarga mengalami situasi seperti bangsa Israel pada saat itu. Rumah ada, tapi kehangatan di dalam keluarga itu sangat jauh. Anggota keluarga lengkap, tapi tidak pernah ngobrol. Ada ketawa-ketawa, tapi dalam hati nangis. Ada aktivitas di dalam keluarga, tetapi tidak ada yang namanya sukacita. Hanya di medsos saja keluarga itu nampaknya sempurna. Tetapi begitu masuk ke dalam kamar masing-masing, HP masing-masing, sibuk masing-masing, sukacita di dalam keluarga itu tidak nampak lagi. Orang selalu menyamakan bahwa sukacita itu sama dengan kesenangan. Ketika ada uang, kita senang. Sama seperti ada istilah, kalau abang ada uang, abang disayang. Kalau abang gak ada uang, abang dipendam. Sian.
Itu istilah di luar sana, bagus sekali. Ketika liburan kita senang, ketika masalah selesai, kita senang. Tetapi yang namanya kesenangan seperti itu, dia cepat berlalu. Begitu keadaan sudah berubah, sukacita pun hilang. Saya kasih contoh sederhana. Anak-anak kita lagi nonton TV, ada 2 anak kita. Anak yang pertama, tiba-tiba kita datang kasih 100.000. Bapak baru dapat rezeki ya? Segar dapat duit 100.000. Senang, happy anak yang pertama. Kita kasih anak yang kedua 200.000. Senang anak yang kedua? Senang. Siapa yang sedih? Anak yang pertama. Loh? Ngapain abang dikasih 200? Aku kasih 100. Hitungan detik loh Bapak Ibu. Sukacita yang 100.000 tadi hilang dalam sekejap. Karena melihat ada sukacita orang lain yang jauh lebih besar dari apa yang dia terima. Bukan hitungan hari loh. Hitungan detik. Sukacita itu langsung hilang. Sukacita dari Tuhan itu berbeda. Karena sukacita dari Tuhan itu tidak bergantung pada apa yang terjadi di luar, tetapi kepada siapa yang hadir di dalam kehidupan kita. Saya kasih contoh lagi. Bayangkan Bapak Ibu Saudara sebuah rumah yang lampunya menyala. Tiba-tiba, mati lampu Bapak Ibu. Mati lampu, semua jadi gelap. Tetapi rumah itu ternyata punya sumber listrik sendiri. Dia punya lampu emergency, dia punya genset sendiri. Jadi meskipun lingkungan ini sekitar ini gelap, rumah ini tetap terang. Demikian juga dengan sukacita. Jika sumber sukacita kita hanya berasal dari keadaan di luar sana, ya, lalu ketika keadaannya berubah, hati kita menjadi gelap. Tetapi jika sumber itu berasal dari Tuhan, maka sekalipun kehidupan Bapak Ibu sulit, terang itu tetap menyala. Tetap bersinar. Sesederhana itu kita memahami sukacita. Kembali lagi dalam Yeremia pasal 33 ini, Saudara. Tuhan berjanji bahwa suara sukacita akan kembali terdengar. Ada suara penggembalaan, ada suara domba, dan akan ada ucapan syukur kembali yang akan dinaikkan. Maksudnya adalah Tuhan bukan hanya memulihkan keadaan semua orang, tetapi Dia memulihkan kehidupan yang lebih bermakna kepada anak-anaknya. Sukacita sejati itu bukan berarti tidak ada masalah, Bapak Ibu Saudara ya. Itu yang harus juga kita pahami. Sukacita sejati itu berarti kita tahu bahwa Tuhan itu masih bekerja dalam kehidupan kita. Jangan pernah memahami bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan saya, lalu 100% kehidupan orang-orang Kristiani itu sempurna. Enggak ada rumusnya itu. Rumusnya yang benar adalah sukacita itu hadir dalam kehidupan kita, dan kita tahu dan yakin bahwa Tuhan bekerja dalam setiap keluarga. Keluarga yang punya sukacita bukan keluarga tanpa konflik, tetapi keluarga yang tahu kepada siapa mereka harus bersandar, kepada siapa mereka harus berserah.
Kepada siapa mereka harus datang? Ketika terjadi perbedaan pendapat di dalam keluarga, mereka tahu harus belajar berdamai. Ketika ekonomi keluarga demi keluarga itu sulit, mereka tahu belajar bersyukur. Ketika ada air mata dalam setiap keluarga yang kehilangan keluarganya, mereka tahu bahwa Tuhan tidak meninggalkan keluarga itu. Karena Tuhan akan menghibur. Tuhan berkata di dalam ayat ini, Bapak Saudara, aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu. Ayat ini adalah ayat pengharapan bagi setiap keluarga yang sedang bergumul, yang sedang berbeban berat. Lalu dia mengimani bahwa Tuhanlah yang sanggup memulihkan apa yang sedang kami lewati. Bapak Saudara, sukacita ini tidak jual di Alfamart, Indomaret. Menagih kita beli selusin, sekodi, sebanyak-banyaknya. Gak ada loh ini. Tidak bisa dibeli, gak bisa dibuat, gak bisa diwariskan. Dari manusia ke manusia yang lain gak ada caranya. Karena satu-satunya cara sukacita yang sejati adalah hasil dari kehadiran Tuhan di dalam setiap keluarga demi keluarga. Mungkin hari ini Bapak Saudara ada keluarga yang sedang kehilangan sukacita. Ada. Mungkin bukan karena dia atau keluarga itu tidak pintar bersyukur, enggak. Cuma karena sudah terlalu capek, terlalu lelah menghadapi masalah-masalah yang sama. Itulah terus masalahnya berulang-ulang. Kalau nggak ditipu, kalau nggak dipinjemin duit, kalau enggak sakit alasannya, kalau enggak bohong, kalau enggak pengangguran, kalau enggak B, C, D sampai Z. Itu aja terus. Capek berharap karena sudah sangat lelah menunggu jawaban apa yang Tuhan mau. Ya. Tapi firman Tuhan hari ini mau menguatkan setiap kita bahwa Tuhan belum selesai bekerja dalam setiap pribadi Bapak Ibu, dalam setiap anak-anak, dalam setiap suami istri, keponakan, mertua, besan, apapun. Tuhan belum selesai bekerja. Dan Tuhan yang sama yang berjanji melalui Nabi Yeremia ini adalah Tuhan yang sama yang hadir di dalam keluarga Bapak Ibu Saudara saat ini. Sukacita adalah bukan sesuatu yang kita ciptakan, tetapi adalah sesuatu yang kita terima dari Tuhan. Dan sukacita itu akan kembali ketika kita membuka hati bagi Tuhan. Jadi Bapak Saudara, kalau kita mau pulang dari tempat ini, dari rumah Pak Dokter ini, kita harus punya satu komitmen bahwa sukacita itu hanya berasal daripada Tuhan. Maka aku akan bergantung kepada Tuhan. Aku hanya mau mengandalkan Tuhan. Aku hanya mau berharap kepada Tuhan. Dan lagi yang lain Bapak Ibu, dan lagi. Bapak Ibu mau nonton podcast, nonton YouTube, baca buku,
siapapun orang-orang terbesar di dunia ini, mereka akan sampai pada satu kesimpulan, Tuhanlah sumber kehidupan, Tuhanlah sumber kekuatan. Tidak ada lagi Bapak Ibu. Tidak ada satupun manusia yang bisa hidup selama-lamanya, nggak ada. Kita dibatasi oleh kematian. Tetapi hidup kita tidak berorientasi kepada kematian, enggak. Makanya sering kali orang salah memahami pada saat orang berkata, lah, kita ini hidup hanya sekali. Dan makanlah apa yang baca kita makan. Gawe lah apa yang baca kita gawe. Itu konsep yang salah, Bapak. Yang betul adalah kita mati satu kali dan kita hidup setiap hari. Sehingga bersyukurlah senantiasa karena kita hidup setiap hari. Lalu kita mati hanya satu kali. Pakailah kehidupan itu penuh dengan sukacita. Lakukan segala sesuatu itu dengan kesungguhan. Dan usah kita melakukan sesuatu rajin karena kita posting di medsos. Ya. Contoh olahraga di Bukit Baru. Baru sampai. Baru turun dari motor. Lagu foto deh, cekrek. Pemandangan belakangan, alat-alat olahraga Bukit Baru. Gitu kan, wah cekrek, wah langsung itu. Hari ini capek banget. Untung orang ada di sini. Sektor ini. Tidak usah mempertontonkan sesuatu hal karena orang harus menilai kita. No. Tapi lakukannya penuh kesungguhan dan itu menjadi sesuatu yang baik. Ya, kalau tuan rumah seorang dokter, pasti kita akan diberikan nasihat-nasihat tentang kesehatan. Saya baru belajar kemarin Bapak Ibu buka-buka di internet, bagaimana otak kita itu harus aktif setiap hari dengan cara yang sederhana. Salah satunya Bapak Saudara adalah otak kita itu punya kebiasaan, dia suka dengan hal-hal yang rutinitas. Otak kita. Sehingga dia akhirnya malas. Lama-lama dia malas. Sehingga dia harus di-trigger. Triggernya di mana? Lakukan sesuatu yang bukan rutinitas. Contoh. Sikat gigilah dengan tangan yang tidak dominan. Coba Pak Malam Bapak Ibu. Contoh, biasa kita sikat gigi tangan kanan, nah sekarang sikat gigi tangan kiri. Coba. Kalau ada gigi mati ya sikat. Tapi Bapak Ibu akan menemukan sesuatu, ternyata susah loh ya. Tangan kita sendiri gitu kan. Kita yang merintah sendiri. Saya mencoba beberapa hari ini dan ternyata kata istri, api odol banyak tumpah nih. Jadi itulah alasannya itu sikat gigi tangan kiri. Jadi sesuatu yang menyenangkan ya. Karena rutinitas itu kadang membosankan, tetapi ternyata setelah saya ganti dengan situasi yang lain, otak saya itu tertrigger gitu, untuk melakukan hal yang lain. Lalu yang berikut, makanan, Bapak Ibu. Otak kita selalu men-trigger makanan itu kita punya dengan mata terbuka. Cobalah makan dengan mata yang tertutup. Gak usah tertutup terus, melambur makanan itu. Sesekali begitu disuap, tutup. Nikmati makanan. Ada sesuatu, sensasi yang berbeda pada saat Bapak Ibu melakukan hal itu. Salah satunya adalah Bapak Ibu tidak menyentuh HP.
Tapi Bapak Ibu menikmati makanan itu. Kunyah demi kunyah, sendok demi sendok, enak sekali. Karena biasanya Bapak Ibu habis dengan gadget, no, ganti. Ada sukacita yang lain yang Bapak Ibu akan temukan. Pak Pendeta, kami bosan baca Alkitab di dalam kamar, ganti. Bawa Alkitab tuh ke Bukit Baru tempat olahraga. Baca Alkitab di taman, menyenangkan. Bawa ke pantai, yang biasa kita bawa jagung, bawa Alkitab, baca di pantai. Artinya, kita bukan bosan Alkitabnya, tapi kondisi itu yang membuat kita bosan. Tapi jangan lupa, itu hal yang penting. Ganti situasinya. Kalau kita bosan makan nasi, macam mana? Apalagi bosan bernafas, repot itu. Sehingga ada sukacita lain yang kita mau coba bangun, kita mau coba ciptakan bagaimana hubungan kita kembali dengan Tuhan. Kita sudah mulai ibadah sektor 1, ini sudah yang beberapa minggu setelah kita ibadah pembukaan tahun, sudah mulai masuk Februari, tidak terasa minggu depan lah pengiano, lah puasa sebentar lah, tak lebaran pulih, sebentar lah Paskah panitia, lah sibuk, ya kan? Dan lame lah lahir cucu. Nyambung semua kan? Lah kawin niko buat. Lah sibuk kami semua ini. Tulang lah, sibuk nyari songket. Aduh, banyak kawin ini. Panitia lah mulai. Silalahi, saragi, seombing, aduh. Makin panjang khotbah ini gak serius. Baik saudara, yang terpenting adalah bangun di tiap keluarga, bangun mesbah doa. Tidak ada lagi cara yang lain. Kalau kita mau bangun hubungan sukacita kita dengan Tuhan, salah satunya bangun mesbah doa di rumah keluarga kita. Di dalam doa itu kita belajar mengucap syukur. Di dalam setiap doa kita belajar mendapatkan kekuatan. Di dalam kita membangun mesbah doa itu, kita belajar untuk bangkit dari keterpurukan, dari kesedihan, dari kehilangan yang seringkali berkali-kali kita alami. Punya keluarga yang kadang merepotkan, tapi itu keluarga nek, tidak pajak direktur, tidak di-expire, itu keluarga kita, tidak tahu ngapain lah. Tapi doakanlah dia berubah, kondisi 2026 jadi lebih baik. Harus kita amini Bapak Ibu, kita jauh lebih sehat, kita jauh lebih berhikmat, kita punya semangat pelayanan 2026, macam-macam. Tapi kesemuanya menyimpulkan adalah sukacita itu berasal daripada Tuhan. Maka aku mau hidup dalam sukacita itu sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berapa jam? Wah, yang ini masakan tuh. Bapak saudara, mari kita merespon kebenaran firman Tuhan dari Kidung Jemaat 443. Kau sukacita.